Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka video. Yang lain udah bisa dibuka video biar kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini pertemuan perdana kita di mata kuliah seminar manajemen wirausaha untuk semester 7 kali ini. Semester 7, reguler 1, klaster 3. Jadi ini pertemuan pertama, mungkin nggak terlalu banyak yang kita bahas. Yang paling penting kita mulai dengan pembahasan bagaimana perkuliahan untuk selanjutnya. Karena ini saya lihat mahasiswa cuma yang terdaftar di portal itu cuma 8 orang ya. Dan mungkin 8 orang ini juga ada yang belum masuk di grup. Jadi tolong nanti kepada adik-adik kalian yang tahu teman yang mengambil mata kuliah ini di jam saya, silakan di-invite atau dikasih link grup WA-nya supaya dia bisa bergabung. Untuk selanjutnya kepada adik-adik sekalian, saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau kuliah dengan saya semuanya buka kamera ya, open kamera, jangan ada yang nggak open kamera. Terus menggunakan pakaian layaknya kalian kuliah, pakaian yang sopan ya, pakai kemeja, karena nanti kita bakal ada dokumentasi untuk laporan ke universitas. Jadi kan nggak elok, nggak etis karena kalian di forum pendidikan, forum akademisi, kalian menggunakan kaos ya. Sulaiman Basri. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa pakai kemeja ya. Dinda ini mana orangnya? Halo Dinda. Iya Pak. Kameranya nggak bisa hidup Dinda. Iya Pak. Hah? Sebentar ya Pak.
Nah, pokoknya untuk pertemuan selanjutnya, saya nggak mau lagi ada yang ditutup kameranya, semua dibuka kamera, duduk layaknya kamu kuliah, jangan sambil tiduran, jangan sambil ngelendot-ngelendot, duduk tetap sempurna, memakai baju yang selayaknya kamu kuliah di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah absensi. Nah, saya langsung absensi pada saat Zoom, ya. Jadi saya nggak menggunakan Google Form lagi, saya langsung rekap di portal. Jadi untuk sekarang saya panggil saja langsung Alisa Nabila, ada Hadir, Pak. Delia Rahman, ada Dinda, ada Fitri Suryani, nggak ada nih. Ini ada grup nggak? Ada di grup nggak nih, Di? Kayaknya belum ada, Ya, Pak. Belum ada di grup. belum ada. Nanti coba dibantu supaya dia gabung di grup ya. Hans Wijaya juga nggak ada, Kartika Saputri, ada Maya, nggak ada, Sulaiman Basri ada. Nah, jadi yang nggak hadir ada 3 orang, mungkin karena semalam saya bilang setengah 11, ini kita mulai lebih cepat karena ada kerjaan untuk saya di jam setengah 11, makanya kita mulai aja sekarang. Oke, jadi untuk bahan kuliah mungkin nanti kalian bisa aktif di website saya. Nanti website saya ada ditaruh di bahan, nanti ini bahan saya kasih, kalian bisa setelah itu bisa akses website saya. Di situ banyak materi kuliah yang saya ampu, mata kuliah yang saya ampu, jadi kalian juga bisa ambil dan belajar melalui materi yang saya buat. Untuk izin, untuk sakit dan segala macamnya, saya minta langsung konfirmasi kepada saya, jangan ada perwakilan-perwakilan. Jadi saya rasa nggak perlu ada ketua kelas karena kita gampang koordinasinya sudah lewat dari grup, kecuali nanti ada satu person yang saya tunjuk untuk membantu saya dalam suatu hal. Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita hanya pengantar saja. Seminar manajemen wirausaha ya. Jadi ini bisa nampak tampilannya ya. Bisa, Pak. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini website saya. Jadi kalian bisa lihat materi kuliah ada di sini. Nanti saya upload materi hari ini dan selanjutnya nanti saya akan upload di website saya. Ini nomor WA saya, pastinya udah punya. Dan ini email saya kalau misalnya suatu saat kalian mengirimkan sesuatu. Nah, untuk tugas nanti saya akan sediakan room tersendiri melalui GCR, Google Classroom ya. Jadi nanti pengumpulan tugas melalui itu. Oke, selanjutnya untuk kuliah e-learning menggunakan e-learningnya Unpad. Nanti di pertemuan 4, 5, 6, 7 saya rasa itu nanti kita menggunakan e-learning ya, atau nanti melalui Zoom lagi, nanti kita koordinasi lebih jauh. Kalau saya nanti upload video ke e-learning, sebaiknya kamu harus memberi komentar atau memberi pertanyaan, dengan catatan jangan memberikan pertanyaan seolah-olah kamu itu sedang menguji saya dengan materi yang saya sampaikan ya. Jadi kalian harus mempertanyakan pertanyaan yang memang layak untuk dipertanyakan ke dosen. Kadang ada mahasiswa ini dia supaya ada di pertanyaannya, dia buat pertanyaan seolah-olah saya ini mahasiswa bimbingannya gitu ya, bukan dosennya. Bukannya saya nggak bisa jawab, kita bisa jawab, tapi dengan cara yang bertanya itu dengan cara yang layaklah sebagai mahasiswa bertanya kepada dosen ya. Begitupun kalau nggak pertanyaan bisa berupa tanggapan atau saran atau pengalaman yang sudah kamu lakukan, karena ini kan klaster 3, klasternya tujuannya untuk supaya kalian itu adalah pionir-pionir nanti pada saat kalian sudah selesai kuliah, mampu, kalau ini mata kuliah seminar manajemen wirausaha, maka kalian diharapkan mampu untuk membuka usaha sendiri
Ya, jadi kalian lah ini calon-calon pelakunya. Oke, mungkin pengantarnya saya rasa cukup kita bahas sedikit. Nah, wirausaha sebenarnya apa sih wirausaha itu? Jadi bukan suatu adalah sebuah kegiatan atau usaha suatu bisnis mandiri, ya di garis bawahi bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi, mampu menyusun suatu operasi bisnis, pemasaran produk, serta mengatur pemodalan usaha. Nah, kalau dari pengertian ini, bisa nggak kalian kasih contoh satu usaha yang bisa dikatakan suatu usaha wirausaha? Ada yang bisa jawab? Cuman kasih contoh, satu contoh bisnis wirausaha. Kalau toko roti gitu, Pak, bisa, Pak? Toko roti yang seperti apa? Kayak bakery gitu. Ya, toko roti ini ada yang berbentuk bukan wirausaha punya. Ada yang kayak Jiko, itu kan udah bisa dibilang skala besar, bukan cakupan wirausahaan lagi. Jadi kalau misalnya di bawah itu misalnya toko roti yang belum punya brand ataupun punya brand, tapi dia melakukan segala operasinya, bisnis prosesnya dilakukannya sendiri, itu adalah satu contoh dari wirausaha. Ya, nggak tukang roti aja. Contohnya kalian lah, kalau kalian jualan, kalau itu kan sering mahasiswa reseller baju-baju dari Bangkok tuh, dari Thailand. Nah, itu kalian bisa juga dibilang sebagai wirausaha. Namun catatan penting di wirausaha ini adalah ada hal yang enggak yang menjadi ciri khas wirausaha. Biasanya wirausaha itu memiliki suatu produk yang bisa dibilang unik, ya. Jadi kalau produk itu cuma sekedar sama dengan produk yang sudah ada di pasaran, ya kita bisa bilang itu bukan seorang wirausaha. Karena wirausaha itu lihat ada pengertian yang di situ saya buat, membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, ya. Jadi dengan hal-hal baru apa yang bisa digunakan, apa itu bisa kita katakan sebagai seorang wirausahawan. Nah, untuk permodalan itu biasanya dia berasal dari modal sendiri, ya biasanya. Jadi kalau kayak ada buka suatu usaha dengan modal sendiri, dia punya konsep terbaru sendiri, terus produk yang dikeluarinya juga hasil inovasinya sendiri, itulah namanya seorang wirausaha. Oke, selanjutnya, nah ini ciri-ciri umum yang mungkin belum banyak yang mengetahui, ya, ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, memiliki keberanian dan mengambil keputusan serta risiko. Yang kedua, mempunyai daya kreasi dan inovasi tinggi. Nah, ini salah satu ciri yang bisa mendukung daripada terbentuknya produk baru, cara-cara produksi baru, dan lain sebagainya. Dapat berpikir jangka panjang atau masa depan, memiliki jiwa kepemimpinan. Ini udah pasti setiap orang yang melaksanakan suatu usaha yang mandiri itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, karena yang namanya ngerintis, yang namanya mulai dari nol, itu harus semangatnya itu 1000 kali pegawai, ya, 1000 kali orang-orang yang sudah bekerja di kantoran. Selanjutnya, dapat menganalisis dengan tepat, ini harus, serta memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Nah, ini juga yang paling penting, hemat. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha, kita harus memiliki dua tabungan yang berbeda, satu tabungan usaha, satu tabungan pribadi, dan uang usaha jangan disangkut pautin sama keperluan pribadi. Jadi intinya tidak ada penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi lah intinya. Jadi harus didukung juga dengan sifat hemat dan tidak konsumtif. Karena kalau kita udah konsumtif, kita tidak hemat, maka pasti ada timbul keinginan untuk menggerogotin kas daripada kas usaha kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke, selanjutnya peran kampus. Nah, ini perlu juga saya sampaikan.
peran kampus itu untuk membentuk satu calon-calon wirausaha daripada tamatannya. Ya. Jadi alumni itu diharapkan bisa menjadi seorang wirausahawan. Jadi kampus itu memang konsep studi sebaiknya ya mengangkat tema kekinian gitu. Jadi sekarang sudah industri sudah masuk ke 5.0 ya, bahkan dulu yang 4.0 menggunakan manusia dan mesin, sekarang yang 5.0 udah murni mesin. Nah, bagaimana cara menciptakan entrepreneur yang mampu mengadaptasi pola ini gitu. Terus diharapkan kampus tidak hanya meluluskan generasi pencari kerja dengan mengandalkan IPK. Nah, ini juga saya sangat setuju. Jadi saya nggak peduli itu kalian jago mampu menghafalkan satu buku, saya nggak peduli. Tapi bagaimana implementasinya, bagaimana kalian membangun jaringan, bagaimana kamu membangun sebuah proses bisnis yang baik, itu lebih kita hargain daripada kamu menghafal satu buku. Ya. IPK tinggi, namun harus bisa menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi tujuan juga ini membantu pemerintah otomatis karena kita membuka lapangan pekerjaan, orang-orang yang nggak mempunyai pekerjaan bisa terserap di usaha yang sudah kita bangun. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa bahas banyak materi yang bisa kita kita bahas ya. Mulai dari bagaimana merencanakan suatu bisnis, bagaimana menjalankannya, bagaimana menjalankan bisnis dalam tanda kutip di bidang kewirausahaan. Nah, oke, saya rasa untuk pengantar itu saja. Nah, perlu juga saya sampaikan, saya orangnya kalau ada tugas, ada presentasi, ada tugas PowerPoint seperti ini, saya minta kepada kalian untuk mempelajari bagaimana cara membuat tampilan yang menarik, yang eye catching, yang nggak bosan melihat. Kalian bisa tiru saja PowerPoint yang saya buat. Kalau kalian lihat kan nggak seperti yang pada umumnya PowerPoint ya kan. Jadi kalau orang-orang desain itu sudah tahu, ini saya adopsi sama landing page website. Karena saya juga hobi desain, jadi saya bisa desain ini. Mungkin kalian juga bisa pelajarin untuk ke depan kayak nanti pemaparan bagaimana bisnis plan, nanti bakal itu ada tugas ya, jadi dipersiapkan juga dari sekarang bagaimana cara menampilkan informasi-informasi penting yang ada di konsep-konsep yang akan kalian lakukan nanti. Oke, mungkin itu saja pengantar pada hari ini. Mohon maaf karena saya juga sedang bekerja ya, jadi harusnya saya minta jam kelas malam sama kelas hari Sabtu, namun yang direalisasikan hanya 2 mata kuliah. Ada 2 mata kuliah ini sama besok seminar manajemen pemasaran, satu lagi itu besok pagi juga. Jadi ya kemarin saya juga mengajukan permohonan tapi karena jadi kelas malam ada yang ditanyakan. Bisa Kartika, Delia, Sulaiman ada yang ditanyakan? Dinda mana? Keluar deh. Sudah cukup, Pak. Nanti disampaikan kepada kawan-kawan karena cuma 8 orang. Kalian ini ada 3 orang. Kawan-kawan yang lain supaya join di grup dan ikut kuliahan. Ya harusnya kan jam perluan kita kan 9.20 9.40. Jadi kamu dari 9.40 sampai jam 11 itu ya harus standby gitu. Kalau misalnya tiba-tiba saya bilang setengah 10, tiba-tiba kita mulai jam 10 atau setengah 11, tiba-tiba saya mulai jam 10. Kalian harus standby karena jam kuliahnya adalah jam yang rentang yang sudah ditentukan. Ya. Delia lagi di mana Delia? Lagi di rumah atau di luar? Lagi di rumah, Pak, tapi ini lagi cari jaringan di luar, Pak. Oh, oke. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanya? Sulaiman ada yang mau ditanya? Jadi untuk saya juga lupa sampaikan untuk ke depan ya, saya mohon kepada adik-adik sekalian karena kuliah sama saya itu nggak perlu kalian tuh pintar secara buku ya, tapi kalian harus mampu menanggapi, mampu bertanya, mampu menganalisis, mampu menyerap dan bertanya, mampu menyerap dan mengasih komentar apa yang telah saya sampaikan. Jadi nggak
mahasiswa yang pasif. Karena kalian cuma 8 orang, masa nggak ada sedikit pun feedback antara kalian sama saya, nggak ada hubungan dua arah. Jadi kalau saya aja yang ngomong, ya udah saya buat video pembelajaran aja, kalian lihat sendiri. Kalau kayak gitu kan kurang sampai yang kita inginkan. Jadi saya harap untuk ke depan kalian sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan, kalian bisa pelajari dulu. Nanti kita bahas sama-sama. Atau pengalaman kalian di luar, kalian sudah pernah berusaha, ada yang ingin kalian pertanyakan, bisa kita bahas di sini. Saya maunya seperti itu. Jadi nilai sama saya itu nggak tergantung sama nilai ujian, kuis, dan lain-lain. Ya, nilai sama saya itu yang penting kehadiran, sopan santun, keaktifan, interaksi kamu ke saya. Ya, bukan ujian. Kalau ujian itu ala geleng. Ya. Tengok Google kalian bisa jawab semua. Betul nggak? Ya, Betul, jadi Pak. ya saya minta tolong kepada kalian semua untuk kedepannya lebih aktif, lebih interaktif ya. Oke, demikian. Terima kasih. Halo. Halo. Halo ya, Pak. Ya, sorry internet saya mati lampu. Jadi bisa dibuka kamera, kita screenshot dulu bentar. Delia bisa buka kamera? Delia. Ini udah hidup kamera, Pak. Oke, yuk siap. Kita share dulu 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Seperti yang saya bilang, diingat ya, dilaksanakan. Saya nggak mau kalian itu pasif, saya maunya kalian itu aktif. Apalagi kalian itu di klaster 3. Memang kalian diharapkanlah kalian orang-orang yang melaksanakan, mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari. Oke. Ada pertanyaan nggak ada? Sampai ketemu di minggu depan. Jadi kawannya kalau nggak masuk sekarang pikir jam 10:30 nanti sampaikan saja ya. Sudah selesai. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.